Halo, ketemu lagi dengan channel Bimbel Gratis. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan pertanyaan yang mungkin sering kita tanyakan, yaitu kenapa air laut itu asin, ya. Jadi kalau kalian sering ke pantai atau pernah tamasya ke pantai, kemudian main air atau berenang, nah kalian setidaknya pernah merasakan bahwa air laut itu rasanya asin. Nah, emang asinnya itu dari mana? Nah, kita mau coba terangkan secara ilmiah rasa asin itu berasal dari mana, ya. Nah, kalau kalian yang belum pernah atau jarang ke pantai atau melihat laut, nah ini ada gambar pantai dan air laut ya. Kalian bisa lihat di layar kalian. Nah, main-mainlah atau sering-seringlah bermain ke pantai atau ke laut. Di sana kalian bisa menikmati pemandangan yang indah, kemudian kalian bisa bermain air, bermain pasir, dan melihat mengenal sekeliling lingkungan laut atau pantai itu seperti apa. Nah, kembali ke pertanyaan kenapa air laut rasanya asin, karena banyak kandungan garam di air laut tersebut, ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, dari mana asal garamnya? Kemudian siapa yang menabur garam itu? Nah, secara ilmiah garam itu asalnya dari sini, yaitu pertama dari air hujan. Air hujan itu turun di dataran tinggi, katakanlah di daerah pegunungan. Nah, seperti sifatnya, air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah, dibantu dengan gaya gravitasi bumi. Nah, sehingga air hujan yang turun di dataran tinggi secara otomatis akan mengalir menuju dataran rendah dengan ujungnya atau muaranya ke laut. Nah, selama perjalanan air itu dari dataran tinggi ke dataran rendah, dia akan mengikis batuan atau permukaan bumi yang dilewatinya. Kenapa bisa seperti itu? Karena sifat air hujan atau pH-nya itu biasanya bersifat asam, sehingga mudah untuk mengikis batuan atau permukaan bumi. Nah, dengan mengikis batuan atau permukaan bumi yang dilewatinya, secara otomatis air hujan yang tadi itu akan membawa mineral bersama menuju ke laut, karena muaranya kan ke laut tadi ya. Nah, kemudian kalau sudah sampai laut, kan ada matahari. Matahari membuat penguapan. Nah, maka airnya itu akan menguap, tetapi mineral yang terbawanya itu tidak bisa ikut menguap. Kenapa? Karena berat jenis mineral dengan air yang menguap itu lebih berat mineralnya, sehingga penguapan hanya terjadi pada airnya. Nah, mineral-mineral yang tidak bisa menguap dan terkumpul di laut itu secara bertahun-tahun menimbulkan proses pengasinan. Nah, itulah kenapa kandungan garam di air laut itu sangat tinggi dan menyebabkan rasa asin pada air laut. Nah, kalau kalian lihat banyak terjadi atau banyak dimanfaatkan fenomena ini oleh petani-petani garam, ya. Jadi petani garam itu memanfaatkan fenomena alam ini untuk mendapatkan garam yang kemudian untuk dijual seperti itu. Nah, kemudian pasti akan timbul pertanyaan, loh, kalau memang air hujan yang mengikis mineral itu membawa kandungan mineral, kemudian muncul laut, kenapa kok ketika dia air itu masuk ke sungai rasanya tawar sungainya, atau ke danau rasanya tawar? Nah, karena kandungan garam yang terbawa ketika di sungai atau di danau itu kandungannya lebih sedikit daripada proses pengasinan yang terjadi di laut.
Seperti itu ya. Jadi air sungai kenapa rasanya tawar, kok air laut asin? Nah, itu karena proses pengasinannya tidak sebanyak terjadi di laut. Nah, kira-kira itu jawaban kenapa air laut rasanya asin. Mudah-mudahan bisa ya dimengerti. Mudah-mudahan juga bisa menambah wawasan kalian. Itu saja dulu sharing dari saya. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar.